Bapak Ibu, maksud dari bertasbih kepada Allah itu, kalau bertasbihnya dengan verbal, dengan kata-kata, itu dia. Insya Allah, subhanallah, masya Allah, itu bertasbih kepada Allah dengan kata-kata. Kalau bertasbih kepada Allah dengan perbuatan, dengan amal, berbagi dengan anak yatim, fakir miskin. Jadi ada yang paling saleh di antara anak-anak pemilik kebun ini sudah memperingatkan sebenarnya sebelumnya. Apa peringatannya? Alam aqul lakum laula tusabbihun? Adakah tidak kuperingatkan dari kemarin-kemarin? Kenapa kita tidak memuji-muji Allah? Dengan perkataan mengucapkan insya Allah, dengan perbuatan melibatkan anak yatim, fakir miskin, berbagi. Bagaimana respon abang-abangnya, anak-anak yang lain? Setelah itu diingatkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata mereka semuanya, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Tuhan kita, maha suci Tuhan. Subhanallah, itulah kira-kira jawaban mereka. Inna kunna zalimin, kita ini memang orang-orang yang aniaya. Bapak Ibu, berarti anak-anak pemilik kebun ini sadar kan? Artinya menyesal. Kalau menyesalnya itu masih di dunia, oh masih bagus, masih bisa memperbaiki diri. Tapi kalau menyesalnya nanti di alam kubur, menyesalnya nanti di padang mahsyar di akhirat, mampukah kita akan merubah keadaan? Penyesalan kita tidak ada artinya, seperti musyrikin tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau menyesalnya kita, bertobatnya kita, sadarnya kita, masih matahari terbit besok pagi dari arah timur, belum terbit mataharinya dari barat, itu masih terbuka peluang untuk diterima pertobatan kita dan men-setting ulang tentang amal-amal, pundi-pundi amal soleh kita. Seperti kisah yang diketengahkan, anak-anak pemilik kebun ini langsung sadarkan diri dan bertobat. Satu di antara tanda pertobatan itu menyesal. Menyesal dengan apa yang diperbuat masa lalu yang tidak baik itu, berazam dengan kokoh, dengan kuat, tidak lagi melakukan hal yang demikian kalau itu larangan. Lalu kemudian mengiringinya dengan amal-amal soleh berikutnya. Ini yang dilakukan oleh anak-anak pemilik kebun tadi, yang mereka dengan soknya, dengan sombongnya berkata, pokoknya besok pagi kita panen, tidak pakai insya Allah, tidak pakai melibatkan anak yatim fakir miskin. Tapi pelajarannya adalah penyesalan mereka masih memungkinkan untuk memperbaiki diri. Terus bagaimana kisah berikutnya? Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatalawamun. Ayat yang ke-30. Fa'aqbala itu saling berhadapan anak-anak ini. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din, anak-anak ini saling berhadapan satu sama lain. Yatalawamun itu artinya saling menyesali. Kira-kira dalam bahasa kitanya begini apa ya? Itulah udah, adikmu dulu tadi begitu. Dan itu tanda-tanda bahwa penyesalan ya. Orang bertobat itu harus, yang payah itu dia bilang bertobat tapi tidak mengakui, tidak menyesal dengan apa yang dilakukan dari sifat yang perbuatan yang salah. Terus bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ayat yang ke-31 Allah menjelaskan, qalu ya wailana inna kunna taghin. Anak-anak pemilik kebun ini telah sadar dan sadarkan diri dengan keadaan itu. Lalu komentar mereka adalah, aduhai, inna kunna taghin, sungguh keterlaluan kita ya. Taghin itu berakar dari kata tagha, melampaui batasnya ya, tidak bersyukur, tidak memuji Allah, tidak melibatkan anak yatim fakir miskin, itu keterlaluan. Kesadaran inilah mahal harganya ini. Pengakuan kesalahan itu yang bermuara dengan pertobatan, mahal harganya Bapak Ibu sekalian.
Mereka berkomentar, aduhai, kita memang orang-orang melampaui batas. Sehingga mereka berkata, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Tuhan kita, kata anak-anak pendek ini, semoga Tuhan kita menggantikan kepada kita yang lebih baik. Apa yang digantikan? Kebun mereka yang terbakar itu. Semoga Allah menggantikan kebun kita yang terbakar itu diganti dengan apa? Yang lebih baik dari itu. Inna ila rabbina raghibun. Sesungguhnya kita berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mudah bagi Allah mengaruniakan kebun-kebun yang ranum kepada mereka. Tidak perlu pakai musim, ada terus. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk mendatangkan bencana di satu malam itu yang membuat hangus semuanya. Mudah bagi Allah. Kira-kira kalau Allah ingin menggantikan yang lebih baik dari itu, mudah juga nggak bagi Allah? Tentu mudah. Bapak Ibu, sejarah telah membuktikan dulu orang-orang Arab di Timur Tengah tidak tahu mereka itu di bawah negeri mereka itu ada minyak yang sangat mahal, tidak tahu mereka. Negara-negara itu miskin seperti kita ini dulu. Siapa yang mendatangkan minyak itu ke sini? Allah. Mudah bagi Allah. Orang kita ini tidak tahu kita dulu ceritanya. Kalau di laut kita ini ada gunung api yang sangat besar, yang apabila itu meledak akan berkeping-keping Pulau Sumatera. Mereka istilahkan itu dengan Ring of the Fire. Mudahkan bagi Allah mendatangkannya. Mudah bagi Allah mendatangkan nikmat yang ada di Timur Tengah dengan minyak, sehingga minyak itu membuat negara-negara mereka menjadi list negara-negara kaya konglomerat di dunia. Sebagaimana mudah bagi Allah mendatangkan apa yang disebut dengan minyak itu, mudah bagi Allah mendatangkan azab, atau tinggal menunggu kode saja dari Allah. Iya kan? Itu ilmiah ilmu tuh. Orang geologi memberikan pandangan. Maka disuruh kita berhati-hati. Bapak Ibu, kalau Allah ingin menghilangkan itu juga mudah baginya. Kalau Allah ingin menghilangkan itu juga mudah baginya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada jaminan dari Allah. Kalau penduduk Sumatera Barat, kalau penduduk kita ini baik-baik, taat, ikut pengajian, menjauhi maksiat, menjauhi dosa, itu bisa tercancel. Itu jaminannya. Bahkan ada yang berkata, mudah-mudahan gempa-gempa yang ada akhir-akhir ini itu menyicil, jadi tidak lagi terjadi ledakan besar itu. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, perangainya seperti perangai umat-umat dulu yang dibinasakan, atau mereka berbuat maksiat dan dosa, bisa saja jauh lebih cepat dari apa yang diprediksi oleh para ilmuwan itu. Mudah bagi Allah. Ini pelajaran berharga ini Bapak Ibu, pelajaran berharga. Sebagaimana pemilik kebun ini berkata, semoga Tuhan kami menggantikan itu yang lebih baik dari kebun yang terbakar. Mudah baginya. Wa inna ila rabbina raghibun. Dan kita berharapnya hanya kepada Allah. Berharapnya hanya kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ada enggak di antara kita yang mempersiapkan 3 tahun yang lalu akan ada 2 tahun dan seterusnya corona pandemi akan tiba? Tidak ada. Seluruh dunia pusing. Mudah bagi Allah mendatangkannya, sebagaimana mudah bagi Allah untuk menghilangkannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, selain meningkatkan imunitas, yang ditingkatkan satu lagi adalah iman. Karena kita orang beragama, karena kita adalah orang yang paham dengan Tuhan. Tidak ada suatu kejadian di atas permukaan bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ikhtiar dan usaha, kita harus berusaha sebagaimana prokes yang disampaikan. Tapi kita orang beriman, satu lagi tambahannya, selain imunitas, iman berkuat.
Mohon maaf Bapak Ibu, karena memang yang menghasilkan prokes itu bukan kaum muslimin kan. Kita tambah satu lagi, iman dikuatkan. Iman dikuatkan. Terakhir pembahasan kita ini di closing, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar." Itulah, demikian itulah sanksi yang Allah berikan. Azab itu kan sama sanksi, azab itu di dunia, kebun yang terbakar. Wala azabul akhirati akbar. Oh, azab di akhirat nanti, sanksi yang Allah berikan di akhirat nanti jauh lebih besar. Laukanu ya'lamu, jikalau mereka mengetahuinya. Banyak orang yang tidak tahu itu. Lewat ayat-ayat yang datang itu lewat saja, masuk kanan keluar kiri, begitu. Yang lebih parah, belum masuk ke telinga kanan sudah mantul, sehingga tidak ada yang tinggal. Ada kalimat lau ya'lamun, itu artinya ada yang tidak sadarkan diri dengan itu. Sama dengan ibu mencubit anaknya. Untuk apa ibu mencubit anaknya yang berperangai kurang baik? Bukan karena benci, sayang. Mudah-mudahan dengan dicubit itu tidak diulangi lagi kesalahannya besok. Allah datangkan bencana, itu seolah-olah Allah sedang mencubit kita seperti ibu mencubit anaknya. Tapi kan ada anak yang madah, dicubit 2-3 kali enggak jo. Berpengalaman ibu kan. Begitu juga gempa, yang sadar-sadar, yang bertobat-bertobat, yang enggak tetap juga dengan kemaksiatan. Ibu enggak cubit lagi, tambah cek lidi. Allah mendatangkan gempanya yang lebih kuat, pakai tsunami. Tidak juga sadar, yang sadar, yang tidak. Ini kasahnikan azab, wal azabul akhirati akbar. Itulah azab, sanksi yang Allah berikan kepada pemilik kebun, itu baru di dunia. Wal azabul akhirati akbar, azab nanti di akhirat. Tidak pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, terlintas saja dalam hati. Begitu dahsyatnya gambaran neraka, azab-azab yang Allah persiapkan kepada mereka yang ingkar itu. Laukanu ya'lamun, jikalau sekiranya mereka mengetahuinya. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dari kajian kita ini Bapak Ibu. Ada enggak yang bertanya terkait dengan ayat-ayat kita ini? Biar sakit Pak Bu, tapi Pak tetap insyaAllah. Dan di setiap pengajian kita Al-Quran harus di tangan. Kita manfaatkan, tidak usah bawa dari rumah, yang di sini saja sudah memadai insyaAllah. Silakan. Terima kasih Ustaz. Kalau menurut ayat ini, apakah dijelaskan itu kejadiannya pada masa Nabi apa atau gimana? Tidak dijelaskan secara detail Pak. Jadi ini terjadi di Son'a, terjadi pada orang tua yang soleh. Itu kan dari para ahli tafsir menjelaskan, tidak disebutkan tanggal peristiwanya tahun berapa, tidak disebutkan. Jadi memang ada pandangan ulama tafsir, ini berasal dari Mesir, namanya Said Qutb. Kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran, komentarnya begini: bila ada tokoh yang disebutkan dalam Quran, tidak disebutkan nama aslinya, atau disebutkan peristiwa, ini kan peristiwa, kisah, tapi tidak disebutkan di mana peristiwanya, kapan kejadiannya, latar belakang, tidak disebutkan dengan detail. Peristiwa seperti itu, tokoh yang seperti itu bisa saja terjadi di tempat yang lain dalam waktu yang lain. Ya, itu sesuai sekali dengan teori sejarah. Ibnu Khaldun itu pernah berkata, sejarah itu dia akan berulang. Seperti kita bawa roda motor mau Honda, dia akan bisa berulang kembali. Apakah masih ada orang yang tidak suka dengan Islam dari zaman Nabi sampai zaman sekarang? Oh masih. Tapi kan tidak lagi namanya dengan Abu Jahal, Abu Lahab, tapi dengan nama-nama yang baru. Ya kan? Itu dalam. Bahkan begini, dalam Quran itu sering kali Allah menyebutkan kata Fir'aun. Ternyata Fir'aun itu bukan nama asli. Enggak. Dia nama panggilan tertinggi untuk pemimpin Raja Mesir kuno.
Jadi Fir'aun itu bukan satu, Fir'aun satu, Fir'aun dua. Mereka memanggil raja-rajanya dan Fir'aun. Kalau di tempat kita pemimpin tertinggi ya, presiden. Di tempat yang lain mungkin mereka panggil pemimpinnya raja, malik. Bahkan Said Qutb itu berkata, itu Fir'aun bukan nama asli. Jadi kalau ada tokoh disebutkan dalam Quran, tapi tidak disebutkan nama aslinya, atau peristiwa disebutkan dalam Quran, tidak disebutkan di mana, kapan kejadiannya, itu bisa saja terjadi di tempat yang lain dalam waktu yang lain. Apa yang terbayang oleh ibu kalau mendengarkan kata Fir'aun? Apa Bu? Pak? Pemimpin yang zalim, mengaku Tuhan, yang aniaya pada rakyatnya, gitu kan? Itu 5.000 tahun sebelum Masehi. Apakah berhenti? Oh, setelah itu pemimpin yang zalim. Tidak usah jawab nih, nanti hilang malam. Begitu kira-kira dalamnya. Kalau kita mengkaji Bapak Ibu, ini mukjizat. Quran ini mukjizat. Tidak hanya dipersembahkan untuk orang yang hidup di zaman dulu, available sesuai dengan zaman kita sekarang. Tapi kalau kita kajinya zikir-zikir saja, boleh. Ada juga zikir sini ada. Ayat ini semuanya zikir. Tapi bila dikaitkan dengan hal sekarang, ini sesuai. Quran itu memang sesuai dengan sekarang. Lebih dalam. Mudah-mudahan kita dapat semuanya, meningkatkan ibadahnya kembali kepada Allah. Insya Allah kalau Al-Quran yang dikaji enggak pernah kering dengan hikmah. Didalami, jumpa mutiara-mutiara yang lebih indah, mutiara-mutiara yang lebih indah. Selesai kita ini, ulang lagi tahun depan. Itu sudah suratnya. Ada lagi nilai-nilai yang lain yang kita jumpai. Karena Al-Quran tidak seperti kita membaca novel, membaca buku. Suka sekali kita novel ini, baca sekali, sampai 3 kali khatam. Novel itu sudah tahu isi babnya, malas kita bacanya. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Sudah khatam sekali, baca lagi. Khatam sekali, baca lagi. Bahkan para sahabat itu, ya minimal 1 bulan 1 kali khatam, 1 juz 1 hari, kan begitu. Kalau 1 tahun, 12 kali dia bertemu dengan ayat itu. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita dalam waktu berikutnya. Kita tunggu informasinya. Pasti Bapak Ibu masih penasaran ayat-ayat seterusnya, masih banyak mutiara-mutiara indah, lebih indah dari yang tadi. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tambah.